Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid untuk melaksanakan salat Isya berjamaah yang insyaallah akan dilanjutkan dengan salat tarawih dan zikir. Salawat beriring salam marilah kita hadiahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantar kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Muhajirin, yang saya hormati Ustaz kita Ustaz Rifki MAG, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin untuk menyampaikan tausiah atau ceramah singkat di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Saya diamanahkan oleh sekolah untuk menyampaikan tausiah singkat di hadapan bapak-bapak dan ibu semuanya. Sebelum itu alangkah baiknya jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Al-Ghifari Ajira, kelas 7 SMP ITTR Iman Padang. Adapun ceramah singkat yang akan saya bawakan pada malam hari ini berjudul Meraih Pahala Besar dengan Banyak Membaca Al-Quran di Bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan yang di dalamnya mulai diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan-keterangan yang nyata yang merujuk pada kebenaran dan membedakan antara yang hak dan yang batil. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling agung dan mulia. Keberkahannya akan terus nampak hingga akhir zaman dan akan terus mengalir dan tak akan pernah terputus. Sebuah kitab suci yang menjadi pedoman hidup seorang muslim di dunia dan menuntun seorang muslim menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menjadikannya imam, maka akan selamat dengan izin Allah. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang tak menghiraukannya, maka cepat atau lambat kebinasaan akan menghampirinya. Keberkahan Al-Quran nampak jelas dengan adanya riwayat yang mengabarkan akan keutamaan dan keistimewaan dari Al-Quran. Al-Quran merupakan obat dari segala penyakit badan maupun hati, dan banyak keberkahan dari Al-Quran lainnya dan keistimewaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Dan kami turunkan Al-Quran sebagai pedoman dan penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, sedangkan bagi orang-orang yang zalim hanya akan menambah kerugian. Maka orang-orang yang paling beruntung adalah orang-orang yang banyak membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan yang berkah ini.
Baiklah, terima kasih kepada